Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Sombong boleh nggak? Guru sombong lagi. Sebagian sahabat membolehkan. Sombong terhadap orang yang sombong itu sodakoh. Sayyidina Abu Bakar mengatakan tih ala tiyah fa inna tiyah sodakatun. Sombonglah kamu terhadap orang yang sombong, karena sombong terhadap orang yang sombong adalah sodakoh. Tuh, nggak dosa nggak, asal sama orang yang sombong juga. Umpama nih ada orang ngomong gini, saya nggak sombong, kalau cuma mobil gitu di rumah saya ada 5. Umpama ada orang itu, terus kita bilang lagi ke dia, 5 itu bukan apa-apa dibandingin saya ada 17-an itu. Iya nggak apa-apa kalau sama orang yang sombong terhadap orang yang sombong itu sodakoh. Kan kadang-kadang ada orang yang sombong aja ya. Iya, sombong aja dia. Sombongin lagi aja ya. Jadi yang pertama, orang yang muttaqin itu perilakunya tawadu. Tawadu itu rendah hati, selalu mencari tempat yang lebih bawah. Nah, itu yang terbaik. Seperti air itu kan selalu turun ke tempat yang lebih rendah. Dinaikin jadi air mancur pun turun lagi dia ke bawah. Nah, ini falsafah air. Mencari selalu tempat yang lebih rendah tapi banyak memberikan manfaat bagi orang lah. Pakai mandi nggak apa-apa, pakai nyuci nggak apa-apa, pakai cuci kaki nggak apa-apa, pakai bersihin najis nggak apa-apa. Yang penting punya banyak manfaat bagi orang lain. Dan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Tawadu. Beda dengan asap. Asap itu nggak ada yang turun ya. Asap itu selalu naik.
Kalau air kena muka, segar muka kita. Air kena badan, segar badan kita, ya. Tapi kalau asap kena mata, mata kita perih kalau ngeliatin orang sombong gitu. Sepet mata kita, ya. Karena memang orang sombong itu selalu naik ke atas, berusaha untuk meninggikan dirinya. Padahal sesuatu yang makin ditinggikan akan terlihat semakin Nah, itu yang orang sombong lupa. Mungkin kalau di bawah sebesar gini, tapi kalau dinaikkan terus, akhirnya kelihatan jadi sebesar gini. Orang yang berperilaku sombong berharap dengan meninggikan diri kemudian dia jadi mulia. Padahal yang terjadi seperti diajarkan Allah lewat ayat takwiniyah, apa saja yang semakin ditinggikan akan terlihat semakin sementara sesuatu yang makin didekatkan ke bawah akan terlihat semakin besar. Sehingga ulama mengatakan man tawaddu'a rafa'ahullah wa man tarafa'a wada'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Dan siapa saja orang yang meninggikan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka Allah akan rendahkan derajatnya. Jadi orang yang muttaqin itu tanda pertama, dia punya perilaku tawadu, rendah hati. Padahal dia ngerti sekali. Begitu ditanya, sampean ngerti gak ini? Saya coba dulu lah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa. Itu orang tawadu, padahal dia ahlinya itu, ya. Beda dengan orang sombong. Orang sombong baru tahu dikit aja, ditanya orang, sampean paham ini? Ini itu dia bilangnya. Itu orang sombong. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an mengatakan wa zambu zulmah. Dosa yang pernah dilakukan itu adalah kegelapan. Wasirajulaha at-taubah. Yang menerangi kegelapan dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak dosanya itu pasti hatinya sering bingung. Ada orang yang ngomong begini, saya kenapa ya kalau tanggal tua kok kepala saya suka pusing. Saya bilang kalau itu penyakit bareng-bareng. Ya. Yang saya maksud ini, ada orang yang bingung, takut. Nanti bagaimana? Nanti kalau anak besar biaya pendidikannya gimana? Bangun rumah uangnya dari mana? Banyak bingung dalam kehidupannya. Dan bingungnya lama lagi. Ya. Galaunya lama itu, Mas. Ya. Jangan-jangan ini terjadi karena dosa masa lalu. Dulu-dulu dosanya banyak dan belum bertobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya gelap. Saya bilang di majelis taklim, kita lagi di rumah malam-malam, tiba-tiba listrik mati. Nggak enak rasanya. Mau apa-apa, pegang-pegang dulu gitu kan. Mau cari lilin, pegang-pegang dulu, jangan sampai nabrak-nabrak gitu. Itu baru cuma kegelapan di rumah. Bayangkan orang yang gelap hatinya akibat dosa masa lalu. Maka penting bagi orang yang pernah bersalah untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa taubat kepada Allah, maka dipastikan hidupnya ada dalam kegelapan, galau berkepanjangan. Itu masih kerja bingung,
gimana kalau nanti di PHK, ya. Habis gajian bingung, apalagi kalau tanggal, oh iya, jadi bingungnya nggak berhenti ya. Karena ada orang habis gajian bingung. Istri ada yang habis suaminya gajian dikasih bingung, pegangin aja uangnya. Gimana baginya ini, ya? Saya pernah sampaikan itu. Cara yang paling mudah untuk memperbaiki rizki sudah diajarkan sama Allah dan Rasulnya, sodako. Karena di antara permohonan harta yang disodakokan ke Allah, si harta itu mengatakan begini, ya Allah, aku ini perkara yang sedikit, mudah-mudahan dengan ini kemudian kau besarkan aku ya Allah. Itu kata si harta itu. Kan sepertinya kalau kita bersodakoh, harta yang kita sodakohkan itu keluar dari tangan kita, kemudian diterima sama yang menerima sodakoh. Padahal tidak, kata beliau Rasul, itu mampir dulu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia ada dalam genggaman Allah, maka si harta itu ngomong, ya Allah, aku ini cuma sedikit, banyakkan aku ya Allah, besarkan aku ya Allah dengan sodakoh ini. Itu kata harta. Nah, kemudian doanya didengar sama Allah. Permohonan si harta yang disodakohkan ini didengar sama Allah, sehingga yang memberinya ditambahkan rezekinya yang tadinya sedikit menjadi banyak. Makanya kata ulama, kalau mau sodakoh jangan tunggu banyak dulu. Kan ada orang ngomongnya gitu, saya juga kalau kayak sampean itu mau sodakoh, uangnya ada. Yang ngomong gitu setan di dalam hati kita. Ulama tuh mengajarkan bersodakohlah dari mulai kamu tidak ada, dari mulai kamu tidak punya, sampai kemudian dengan sodakoh itu Allah kayakan kamu. Jadi nih, begitu gajian, kita pisahkan dulu. Berapa gaji rata-rata orang akhir zaman ini? Kalau UMR 3.800.000 ya, anggap 3.800.000 lah. Banyak itu. Keluarkan dulu nih. Buat ibu 250, ibu mertua. Buat ibu yang ibu kandung 250.000. Kasih dulu. Nah ini bu, ini bu, ibu yang kandung 500.000. 3.800.000 diambil 500, tinggal 3.400.000. Baru ini dibagi. Kurang waktu 3.800.000 juga masih kurang memang. Apalagi setelah dikurangi 500, makin kurang. Tinggal sisa 3.300.000. Tapi dia boleh berharap ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sodakohnya ke orang tua yang 500.000, ke mertua 250, ke orang tua 250. Berharap kembali dari Allah 10 kali 500.000, 5 juta. Masa sih Pak Ustadz? Ya kagak dikasih udah sama Allah, nggak yakin ya. Iya, belum apa udah takut. Saya pernah buat contohnya di majelis ini. Kalau manusia yang ngomong, manusia percaya. Nih sekarang nih, andai sekarang nih Pak Yusuf Kalla datang sini ke rumah Pak Zainal. Pak Yusuf Kalla, kenal? Wakil presiden itu. Kemudian tanya sama ibu, ibu di rumah punya uang berapa? Punya uang anggaplah 5 juta. Terus Pak Yusuf Kalla bilang, udah bu, bagi-bagiin aja uang ibu ke tetangga-tetangga ibu nih. Loh nanti saya gimana? Nanti besok pagi ibu saya akan kasih 50 juta. Oh, langsung pulang. Pasti kasihin. Kata suaminya, lo kok dikasih-kasihin? Udah Pak, tenang, diganti 50 juta besok. Siapa yang mau ganti? Pak Yusuf Kalla itu. Ntar kalau bohong, nggak mungkin bohong. Pak Yusuf Kalla 50 juta buat dia sedikit. Dia kan wakil presiden. Oh, kalau manusia dia percaya sekali. Padahal Pak Yusuf Kalla manusia bukan? Manusia. Manusia kadang suka bohong nggak? Suka, walaupun mungkin Pak Yusuf Kalla nggak suka bohong. Tapi umumnya manusia kadang suka bohong. Allah nggak pernah bohong. Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyalahi janji. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah.
Siapa saja yang mengeluarkan 1 kebaikan, maka dia berhak menerima 10 kebaikan. Ngapa dia nggak terima setelah dia keluarkan 1? Nggak yakin sama Al-Quran. Ntar kalau nggak diganti sama Allah, ya udah nggak diganti, blas sama Allah. Ya. Tapi kalau dia yakin Allah pasti ganti, maka Allah akan ganti. Pasti itu, nggak pakai mudah-mudahan. Makin yakin, makin cepat. Makin nggak yakin, makin lama. Ya. Ya, bisa jadi malah nanti digantinya 3 tahun kemudian. Tapi pasti diganti sama Allah, karena Allah la yukhliful mi'ad. Jadi caranya sudah diajarkan sama Allah dan Rasulnya. Makanya Al-Quran itu syifa'u wa rahmah, hudal lil muttaqin. Tapi karena hatinya terhijab oleh dosa, hatinya terhalang oleh dosa yang dilakukan, sehingga dia nggak bisa meyakini kitab sucinya. Tapi dia katakan Al-Quran itu kitab suci. Kalau kitab suci nggak mungkin ada kebohongan. Kalau nggak mungkin ada kebohongan, kenapa kemudian kita nggak percaya? Karena hati kita nih terhijab oleh dosa, terhalang oleh dosa, sehingga ketika ibu nelpon, ketika bapak nelpon, kemudian minta tolong, kita mikir, kalau nggak dikasih, Pak, nggak dikasih daging saya butuh, saya sendiri butuh, lebih butuh kalau gitu. Kadang itu ada yang gini, butuh duit melulu, masa tiap hari butuh. Orang tua udah bingung padahal pegang duit, tapi nggak dibiarin aja. Kalau saya ngomong pegang duit, diminta duit gimana? Yang satu, saya lebih butuh ini, saya butuh Pak. Butuh melulu, saya ini lebih butuh, lebih gimana? Sama orang tua. Kalau orang tua harus serahkan aja. Dulu, Pak. Kita butuh nih, kita butuh 1.000 umpama. Kita punya 800. Butuh 1.000, kita punya 800. Berarti masih kurang 200. Tiba-tiba orang tua telepon, saya butuh 300. Kan kita bilang sama diri kita nih, nafsu kita bilang, kita aja masih kurang 200 ini untuk 1.000. Mestinya gimana? Kasih saja yang 300. Toh kita juga tetap kurang 800. Mudah-mudahan dengan kasih orang tua 300, kebutuhan kita malah lebih nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma susah untuk meyakinkan itu. Kenapa? Karena nih hati kita terhalang oleh dosa. Kita bilang, mana sih orang saya juga lagi, ya udah lama kayanya kamu, ya lama sudah kayanya. Orang yang bakal cepat kaya itu ketika orang tuanya butuh, dia bilang, ada Bu, insya Allah, udah ibu doain aja. Padahal dia nggak pegang sama sekali. Telepon, Leh, kamu ada dana, Leh, berapa ibu? 10 juta. Dia jangankan 10 juta, 5 juta aja nggak punya. Ada Bu, ibu kapan butuhnya? Insya Allah nanti, pada waktunya akan saya antar. Ya mungkin 2 minggu, ya udah anggap aja ada, insya Allah nanti ada. Itu baru ini anak cepat kaya nanti. Karena pasti orang tua seneng tuh di sana, seneng nggak? Lagi bingung sana kemari, kemana carinya? Tiba-tiba ada anak yang bilang, udah ibu tenang saja, ibu doa saja, ada di saya nanti. Pada waktunya nanti saya kirim. Wah, habis ngomong gitu palanya pusing. Ya nggak apa-apa, kan pusingnya dihitung sama Allah. Itu yang sering manusia lupa. Pusing pala kita ini dilihat sama Allah. Oh, kamu pusing gara-gara nyenengin hati bapak kamu, nyenengin hati ibu kamu. Nanti ketika kamu tua, kamu akan aku senangkan dengan akhlak anak-anak kamu. Itu kata Allah. Nah, itu kalau yang model tadi, yang mana Pak? Besok kalau dia tua, anaknya bakal begitu semua. Upaya sakit nelpon, Leh, nggak ada Pak, saya juga lagi bingung nih. Aduh, udah nggak usah marah, itu memang pekerjaan kita dulu kan, sama Allah. Bahkan bisa lebih, berikut dendanya. Ya, jadi kalau orang tua, apapun alasannya, dahulukan saja. Ya, yakini bahwa Allah pasti berikan yang terbaik. Walaupun nggak diminta, lihat orang tua bingung, tapi kita pegang duit. Kasih aja. Tawarin. Iya. Mestinya kasih aja sudah. Kalau buat burung Pak Ustadz, udah banyak burungnya. Oh, kalau buat burung jangan. Kadang buat utang juga. Kalau buat burung jangan. Sebab apa? Burung itu jadi nambahin biaya lagi nanti. Kalau dikasih buat beli burung, besok puyeng lagi buat beli empannya. Dan punya duit apa? Jadi kalau kadang apa? Orang tua tuh minta buat
gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau memang kita lebih, kasih aja. Kalau kita nggak punya, kalau cuma kayak tadi kita. Oh jangan. Kalau cuma untuk apa gaya jangan. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup, dahulukan aja. Kalahkan kebutuhan kita, kalahkan dengan mendahulukan kebutuhan orang tua. Oh, kalau kebutuhan. Kalau kebutuhan. Untuk bayar utang umpamanya. Oh iya itu kebutuhan. Kebutuhan Kebutuhan. distributor kita pegang terus. Oh Tapi- jangan itu jangan. Kasih aja. Kasih aja. Kasih aja. Ya nggak kelar tiap hari bayar utang. Saat orang tua punya duit buat gaya, tapi kebutuhan itu nggak di. Oh jangan. Itu artinya kita ikut nanti ya. Kan hidup itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Kalau gaya itu kan keinginan berarti ya. Jangan kalau keinginan. Tapi kalau kebutuhan, bantu orang tua lagi. Kasih aja. Kasih aja. Tapi nggak akhirnya gini Batat, kalau kasih terus saya nggak pegang duit akhirnya. Nanti Allah akan kasih. Pada waktunya nanti Allah akan kayakan kita. Apalagi orang tua sakit ya Pak. Oh apalagi kalau itu udah. Biar nggak punya kita Harus cari. Iya. Harus cari kalau itu ya. Jadi jangan bilang gimana ya Bu ya, ini saya juga. Jangan. Cari, udah Bu ada insya Allah. Dah ya. Jadi ini yang kedua. Yang kedua, dosa itu adalah kegelapan di hati manusia, dan yang meneranginya adalah takwa. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, mungkin sore ini itu saja dulu sebagai nasihat bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga menjadi nasihat bagi jamaah sekalian, sehingga di waktu-waktu yang akan datang Allah jadikan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita pribadi-pribadi yang sholih dan sholihah, berbahagia fid dunya wal akhirah, serta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan pembacaan doa.